dulu. Kalau kamu udah memperbaiki, oke. Dari kakak WDSS, kak kalau nggak bisa ngontrol emosi sampai nyakitin diri sendiri itu gimana kak? Apalagi kalau takut ditinggal, lagi-lagi takut ditinggal lah ya, gitu tadi. Ngontrol emosi. Jadi belajarnya adalah regulasi emosi. Bagaimana cara mengelola emosi. Nah, bentuk emosi itu banyak banget ya. Nggak cuma marah aja, tapi bahagia itu juga termasuk emosi loh ya. Itu bahagia, terus juga sedih, nangis, kecewa itu juga termasuk emosi. Tapi kalau misalnya emosi yang kamu maksud adalah marah gitu ya, atau sedih yang berlebihan sampai nyakitin diri sendiri gitu ya, kamu kontrol dulu, kamu tenangin diri terlebih dahulu dengan apa? Jangan langsung memberikan reaksi, jangan langsung bertindak gitu. Kamu tenangin diri dulu, kamu proses dulu. Emosi yang lagi aku rasain itu emosi apa sih? Misalnya sedih, oke, aku sedih karena apa sih gitu ya? Biar hati dan pikiran lebih tertata gitu. Jadi apa yang mau kamu lakukan dan apa yang mau kamu lakukan dan kamu ucapkan itu cenderung lebih aman, tidak menyakiti diri maupun menyakiti orang lain kayak gitu. Terus dengan kamu menyakiti diri sendiri tidak menjadikan masalah itu menjadi selesai, justru kamu lagi menciptakan masalah baru gitu. Kamu jadi punya luka, kamu jadi sakit gitu, merasakan sakit gitu ya. Jadi kalau kamu lagi ada pikiran untuk nyakitin diri sendiri, coba deh alihkan ke kegiatan-kegiatan yang bisa mendistraksi pikiran buat melukai diri gitu. Kakak Divani Maisa. Oke, Kak, semenjak kepergian ayahku, aku selalu ngerasa nggak karuan. Perasaan susah diungkapkan. Oke, sebelumnya aku turut prihatin ya, turut berduka cita atas meninggalnya ayah kamu. Oke, kamu sebagai anak tentunya tidak mudah ya kehilangan orang terdekat gitu. Ada kekosongan gitu setelah kepergian beliau gitu. Wajar banget apa yang kamu rasakan. Cuman kalau misalnya ini berlarut-larut tentunya akan berdampak buruk ke diri kamu sendiri gitu. Fase berduka gitu ya, nggak apa-apa banget. Kamu jadi ngerasa kehilangan, sedih, rasa sepi, ada yang kurang nih di dalam hidup gitu. Kamu sedih dan sebagainya itu nggak apa-apa banget. Biarkan itu semua keluar, jangan ada yang dipendam. Kamu rasakan semuanya. Tentunya untuk merasa terbiasa lagi tanpa adanya ayah kamu itu butuh waktu dan tidak mudah juga gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Oke, yang namanya orang meninggal ya, meninggalkan kita, semua makhluk hidup juga akan meninggal juga kok, gitu ya. Cuman giliran kita kapan kan kita nggak tahu nih, gitu. Makanya kita yang ditinggalkan gitu ya, akan tetap harus melanjutkan kehidupannya gitu. Jangan sampai stuck di situ. Nah, buat kakak, kalau misalnya kakak nggak harus sendirian ya. Kalau misalnya butuh teman sharing gitu ya, biar tidak merasa sendirian, boleh banget kakak ceritakan itu, obrolin itu dengan saudara atau keluarga yang lain atau dengan teman, atau kalau misalnya mau ke psikolog juga nggak apa-apa banget gitu. Biar kakak tidak merasa terlalu hampa dan terlalu sendirian di dalam diri kakak gitu. Oke. Kakak ini Mai, aku didiagnosis dokter depresi sedang, tapi stop obat. Aku sangat merasa dendam sama orang itu. Orang itu bukan dokternya kan? Orang itu adalah orang yang bikin kamu akhirnya punya depresi ini, ya kan? Gitu. Oke. Jadi stop obat ini seharusnya sesuai sama anjuran sama dokter. Jangan di tengah-tengah kamu stop sepihak gitu. Kamu tidak melanjutkan konsumsi obat secara sepihak tanpa ada anjuran dari dokter untuk berhenti, tanpa ada diskusi dengan dokternya. Karena dokter ngasih resep itu disesuaikan sama kondisi dan gejala yang kamu rasakan gitu ya. Dan ketika kamu stop obatnya, yang bahaya adalah kalau dari stop obatnya ini malah bikin kamu semakin terpuruk, semakin memperparah kondisi kamu gitu. Makanya coba deh
ini lagi, pertimbangkan lagi untuk pengkonsumsian obatnya, kamu kontrol ke dokter terlebih dahulu untuk konsultasi gitu. Terus dari pengkonsumsian obat itu, kalau misalnya timbul efek samping, coba dicatat efek sampingnya apa aja gitu ya. Terus nanti waktu kontrol bisa disampaikan ke dokternya, biar dokternya bisa melakukan evaluasi pemberian resep obatnya. Semangat ya kakak ini mah ya. Oke, oke. Kakak Eka Susilowati. Orang yang cari-cari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan dia itu namanya apa kakak? Oke, kalau misalnya kamu ada di situasi di mana ada orang yang seperti itu, ambil batasan aja. Kamu ambil batasan, kamu ambil jarak, nggak perlu terlalu terlibat sama orang itu gitu ya. Karena kalau misalnya kita seolah kayak baik-baik aja dan tetap menerima dia terus-terusan dengan kesalahan-kesalahan dia, perbuatan-perbuatan buruknya dia ke kamu, akhirnya dia jadi semakin seenaknya memperlakukan kamu gitu. Jadi ambil batasan, ambil jarak aja sama orang-orang yang seperti itu. Prioritasin ke kesehatan mental kamu dulu aja. Kakak salsa ya. Kalau setiap lagi down, kenapa selalu ada bisikan aneh-aneh itu? Kenapa ya kakak? Oke, bisikan-bisikan itu coba dituliskan. Terkait hal apa aja sih gitu ya. Biar kamu bisa mengevaluasinya, tindak lanjutnya gimana. Kalau misalnya ini udah sering terjadi dan kamu susah mengontrol, aku saranin buat kamu bisa menemui psikolog gitu. Oke, 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 oke. Dari kakak Ai, kak aku ingin didengar. Oke, didengar. Mau cerita apa kakak Ai? Aku merasa kayak nggak penting banget. Oke, oke. Aku bisa memahami ya apa yang kamu rasakan. Cuman gini deh, kan itu nggak bisa kita kontrol ya kondisi-kondisi itu. Orang lain berbuat apa ke kita, bersikap seperti apa ke kita, memperlakukan kita seperti apa, ngomongin kita kayak gimana, itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Sekarang gini, jangan menggantungkan bahagia kita sama orang lain gitu. Ada atau enggaknya orang lain, ada atau enggaknya orang lain peduli sama kita, itu tidak menentukan kebahagiaan kita gitu. Karena kalau misalnya kebahagiaan kita ditentukan sama itu, ya jadinya kita terpuruk gitu. Jadinya kita stres ketika ekspektasi tidak sesuai sama realitanya gitu. Jadi sekarang gini, pahami bahwa kita bisa menentukan bahagia kita sendiri, dan walaupun misalnya ada orang yang memperlakukan kita dengan kurang baik atau tidak menghargai gitu ya, ya udah gitu ya. Berarti apa ya? Kita fokusin aja gimana caranya untuk mencari kebahagiaan kita, melakukan hal-hal yang kita senangi kayak gitu. Jadi jangan menggantungkan ke orang lain. Dari kakak di